Ya, ini adalah kemungkinan apa yang terjadi untuk Manhwa Magic Emperor 3 chapter mendatang. Pada chapter sebelumnya berakhir saat pangeran kedua memberitahukan informasi kepada Yao Ming bahwa Zovan baru saja menghancurkan markas mereka. Tentu saja itu membuat Yao Ming terkejut. Dengan tergesa-gesa ia pun membaca laporan terkait berita tersebut. Di dalam dirinya ia mulai bergumam, "Zovan, sialan, kau bertindak terlalu jauh, dasar bajingan." Tapi Yao Ming juga harus memikirkan bagaimana nasibnya di masa depan. Oleh sebab itulah ia berkata, "Pangeran kedua, aku akan keluar selama beberapa bulan ke depan. Jadi tolong jangan mengambil keputusan ceroboh." Di sisi lain, ratusan atau ribuan mil dari Huayu Building, Yao Wansan juga baru saja mendapatkan informasi terkait tragedi yang menimpa markas mereka. Ia sangat kesal. Lalu Tian Yuan yang menyadarinya pun mulai bertanya, "Lord Vale, apa yang terjadi?" Lalu Wansan pun mulai menjelaskan, "Zovan, bajingan itu telah menyerang lembah Yao Ming. Aku mohon tolong berikan keadilan kepada lembah Yao Ming." Ya, yang dimaksud adalah membalaskan dendam mereka. Lalu Tian Yuan pun menanggapinya, "Oh, tenang saja. Karena kami merupakan aliansi, maka kami akan membantumu. Tapi bagaimana menurutmu, Tuan Leng?" Leng Wucheng pun mulai menanggapinya. Ya, awalnya ia berkata setuju untuk membalas Zovan. Tapi pada akhirnya ia juga menjelaskan bahwa saat ini mereka harus lebih fokus untuk menghancurkan salah satu sayap Zovan, yaitu Huayu Building. Adapun balas dendam akan dilakukan setelahnya. Itu tidak membuat Yao Wansan puas. Lalu ia juga berkata kepada Fang Qiubai, "Tuan Feng, Anda merupakan utusan yang mulia. Jadi tolong balaskan dendam dari lembah Yao Ming." Tapi ternyata Fang Qiubai memiliki pemikiran yang sama dengan Leng Wuchang. Jadi saat ini mereka lebih harus fokus kepada penghancuran gerbang Huayong. Tentunya itu membuat Yao Wansan kesal, marah, tapi ia juga tidak bisa melakukan apapun. Di sisi lain, tepatnya di gerbang Huayong, 15 pengawas sedang berhadapan dengan Nenek Chu Bijun. Ya, mereka sedang membicarakan batu giok yang diberikan oleh keluarga Luo. Itu terkait dengan ancaman yang akan menimpa Huayu Building. Jadi mereka diharapkan untuk meninggalkan sarang mereka dan berlindung ke keluarga Luo. Tapi sayangnya Nenek Chu Bijun tidak mau mempercayai informasi yang diberikan oleh keluarga Luo. Itu semua karena Zovan telah mengambil akar bodi, harta paling berharga bagi Huayu Building. 15 pengawas ataupun penatua juga setuju dengan keputusan tersebut, karena walaupun itu terjadi penghalang, mereka tidak akan pernah diterobos dengan mudah. Tapi tiba-tiba, bam, terdengar sebuah ledakan. Xiao Dan pun mulai menghampiri kerumunan. Ia berkata, "Kita telah diserang." Wajahnya nampak kesal. Ia pun mulai mencurahkan isi hatinya karena apa yang terjadi saat ini telah diperingatkan oleh Zovan dan juga keluarga Luo. Tapi mereka tidak pernah mau mendengarkannya. Salah satu pengawas pun mulai menentang Dan. Ia berkata jika Zovan memang tidak pernah bisa dipercaya. Jadi mereka tidak yakin dengan informasi tersebut. Dan kembali membantah, "Tapi Yanfu telah memberitahukan itu kepadaku dan Yanfu tidak akan pernah berbohong." Lagi-lagi perkataan Dan tidak didengarkan. Akan tetapi 15 pengawas mulai menatap ke arah Nenek Chu Bijun. Ya, nampaknya mereka mulai menyesal. Akan tetapi mereka tidak boleh menampilkan perasaan tersebut. Nenek Chu Bijun pun mulai bangkit. Ia berkata, "Kalian panggil 3 yang mulia dan aku akan menghadapi
orang-orang lancang yang berani menginjakan kaki di gerbang Hwayong. Tak lama kemudian akhirnya Nenek Chubijun pun tahu siapakah kelompok yang menyerang mereka. Ternyata itu berasal dari 3 rumah, Lembah Yoming, Marywood, dan juga Pilking Hall. Nenek Chubijun nampak marah. Ia pun berkata, "Yo Wansan, apa yang kau lakukan? Bukankah ada peraturan yang melarang jika Lord ataupun pimpinan rumah ikut serta dalam perang saudara? Apa yang kau lakukan adalah pelanggaran berat. Aku akan memberitahukan hal ini kepada Yang Mulia." Tapi Yo Wansan hanya tersenyum. Lalu ia pun berkata, "Jika ini semua sudah disetujui oleh Yang Mulia, tentunya itu membuat Chubijun terkejut. Ya, semua itu karena Zovan menjadi penjahat nomor 1 di Tianyu dan Huayu Building adalah sekutu Zovan." Nenek Chubijun merasa sedikit terpuruk dengan informasi tersebut, tapi ia juga tidak akan pernah mundur. Ia pun mulai maju untuk melawan Yo Wansan. Adapun Wansan sendiri, ia dengan senang hati ingin mencoba melawan Lady of Steel yang pernah menjadi legenda. Keduanya pun saling bertukar pukulan, tapi sayangnya Nenek Chubijun pun terpojokkan karena Yo Wansan menggunakan seni tingkat mendalam dari Lembah Yoming, yaitu wajah hantu. Kalau nggak salah, teknik ini juga pernah digunakan oleh Yo Kiki saat melawan Zovan. Tapi tiba-tiba, bam, ada sebuah serangan yang menghancurkan teknik wajah hantu. Yo Wansan bahkan terpental. Dan ternyata itu adalah serangan dari Nenek Chubijun, teknik mendalam dari Huayu Building. Untungnya Nenek Chubijun sempat mempelajari teknik tersebut. Lalu Yan Bogong pun mulai maju. Ya, karena Yo Wansan sudah terpental dan terluka, jadi kali ini Yan Bogong yang akan menghadapi Nenek Chubijun. Salah satu pengawas Huayu Building awalnya mengejek Yan Bogong karena berani menentang Nenek Chubijun yang sudah sedikit melemah. Tapi Nenek Chubijun juga tidak punya pilihan lain pastinya. Yan Bogong berpikir jika mengalahkan Nenek Chubijun yang merupakan pilar dari gerbang Hwayong, pastinya akan menghancurkan mental mereka. Tapi itu juga apa yang dipikirkan oleh Nenek Chubijun. Jika berhasil mengalahkan ketiganya, maka Huayu Building juga akan mendapatkan keuntungan. Pertarungan pun dimulai. Tentu saja Yan Bogong menggunakan teknik racunnya. Tapi tiba-tiba dikala keduanya bertarung, seseorang pun muncul dan menyerang Nenek Chubijun. Itu ternyata adalah Rin Rufeng, kepala keluarga dari Marywood. Serangan telak berhasil menjatuhkan Nenek Chubijun. Tidak sampai di situ, racun Yan Bogong juga berhasil mengenainya. Kondisi Nenek Chubijun benar-benar mengenaskan. Para pengawas Huayu Building nampak sangat panik. Mereka juga marah kepada Yan Bogong karena menggunakan cara yang licik, yaitu menyerang nenek dari belakang. Tapi Yan Bogong dan juga Lin Runfeng tidak peduli karena menurutnya dari awal ini adalah pertarungan antara 3 rumah melawan 1 rumah. Dan setelahnya Yan Bogong juga memerintahkan para bawahannya untuk menghancurkan ataupun membunuh orang-orang dari gerbang Hwayong. Ya, pembantaian sepihak pun terjadi. Tidak ada yang bisa menangani 3 kepala keluarga. Tentu saja kali itu yang hanya bisa menangannya adalah Nenek Chubijun yang sedang sekarat. Lalu ia pun memerintahkan orang-orang untuk melarikan diri. Adapun Nenek Chubijun, ia akan berusaha menahan mereka. Tapi ada banyak yang tidak setuju dan itu juga membuat Nenek Chubijun kesal. Ia berkata, "Apakah kalian bodoh? Jika kita di sini bersama, maka tidak ada yang akan selamat. Jadi Laira, biarkan aku
mengulur waktu. Dengan penuh tangisan, akhirnya mau tidak mau para wanita dari Hwayu Building pun mulai melarikan diri. Tapi sayangnya Nenek Chubijun tidak dalam kondisi terbaiknya. Sangat sulit untuk menghadapi 3 tuan rumah sekaligus. Hingga pada akhirnya Nenek Chubijun pun benar-benar tumbang. Yan Bagong dan juga Lin Runfeng sudah bersiap untuk mengambil kepalanya. Tapi tiba-tiba sebuah serangan pun menghantam mereka. Ya, itu adalah serangan dengan niat. Nampaknya ahli Rana Visidewa mulai memasuki medan pertempuran. Ya, mereka adalah 3 yang mulia yang sebelumnya telah dipanggil oleh salah satu pengawas. Tentu saja itu membuat Yan Bagong dan yang lainnya sedikit ketakutan. Mereka adalah ahli Rana Tianshuan Puncak. Tentu saja akan sangat sulit menghadapi ahli Rana Visidewa. Bahkan ribuan orang yang menyerang mulai ragu-ragu. Lalu saat 3 yang mulia melihat tubuh Nenek Chubijun yang tak sadarkan diri, ia pun memerintahkan para pengawas untuk membawanya dan ikut melarikan diri. Sontak para pengawas pun mulai menenteng Nenek Chubijun. Kini 3 yang mulia sudah bersiap untuk melawan para pasukan yang menghadang. Tapi wajah Yan Bagong mulai menampilkan kepercayaan diri. Ia pun berkata, 3 ahli Rana Visidewa, apakah menurut kalian itu akan mengubah segalanya? Kami juga memiliki yang mulia di belakang kami, dan lebih dari itu Regen Estate juga mendukung. Dan saat itulah seseorang mulai menampilkan dirinya, dan ternyata itu adalah Wang Fu Fenglei. Ketiga yang mulia mulai merasa terkejut. Walaupun mereka berada di dalam pengasingan, tapi mereka telah mendengar nama Wang Fu Fenglei, ahli Rana Visidewa Puncak. Bahkan di Tianyu sendiri sangat sedikit mereka yang bisa menghadapi Fenglei. Bahkan saat ini walaupun mereka bertiga, tapi mereka hanyalah lapisan kelima. Wang Fu Fenglei mulai berkata, kehadiranku di sini memang khusus untuk menghadapi kalian. Dan sebenarnya aku tidak terlalu suka melawan wanita, jadi kalian datanglah bersama. Ya, tentu saja ketiga yang mulia sadar jika Fenglei bukanlah lawan mereka, akan tetapi mereka adalah yang mulia dari Hwayu Building yang telah menikmati banyak harta dan juga sumber daya, jadi mereka tidak akan pernah mundur. Seseorang pun berkata sambil memandang 2 yang mulia yang lainnya, ya, kita telah hidup bersama, nampaknya tidak masalah jika harus mati bersama. Akhirnya pertempuran telah mencapai puncaknya. 3 rumah utama melawan Hwayu Building dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan apa yang terjadi untuk 3 chapter mendatang dari Manhwa Magic Emperor. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.